Problem 3, kita baca dulu soalnya. Kita diberikan informasi sebagai berikut. Ada saham 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan bobot masing-masing saham 20%, 30%, 15%, 25%, dan 10%. Beta atau systematic risk dari masing-masing saham adalah 1, 0,85, 1,2, 0,6, dan 1,6. Ada pula expected return dari masing-masing saham sebesar 16%, 14%, 20%, 12%, dan 24%. Diketahui pula risk free rate sebesar pada tingkat 7% dan return market pada tingkat 15,5%. Kita disuruh menentukan manakah stok yang overvalued dan manakah stok yang undervalued. Lalu apakah keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh investor mengetahui bahwasanya satu saham tersebut overvalue atau undervalue. Kita langsung ke soalnya. Ya, jadi untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan konsep CAPM atau Capital Asset Pricing Model yang berguna untuk menghitung rate of return yang diekspektasikan oleh pasar dengan melihat beta yang diberikan. Formulanya adalah CAPM sama dengan risk free rate ditambah beta dikalikan dalam kurung market risk dikurangi dengan return market dikurangi dengan risk free rate. Diketahui bahwasanya risk free rate-nya pada tingkat 7% dan market return sebesar 15,5%. Dari informasi yang diketahui tadi, kita tulis dulu ininya. Informasi yang diketahui tadi, dan kita langsung hitung CAPM-nya. Untuk yang cara menghitungnya ini berarti 7% RF-nya ditambah dengan beta 1 dikali dalam kurung market return 15,5% dikurangi dengan risk free rate, yakni 7%. Diperoleh nilai 15,5%. Begitu pula untuk saham 2, 7% ditambah 0,9 dikalikan 15,5% dikurangi dengan 7%. Selanjutnya 7% ditambah 1,2 dikalikan dalam kurung 15,5% dikurangi 7%. Berikutnya 7% ditambah 0,6 dikalikan dalam kurung 15,5% dikurangi 7%. Dan yang terakhir 7% ditambah 1,6 yakni beta di saham 5 dikalikan dengan return market 15,5% dikurangi 7%. Dari sini kita juga bisa menentukan kondisi dari saham masing-masing saham, apakah nilainya itu terlalu besar atau terlalu kecil, undervalue atau overvalue. Suatu saham disebut undervalue apabila perhitungan return di CAPM yang kita sudah hitung ini lebih kecil daripada nilai intrinsik yang sudah diberikan. Jadi undervalue ketika nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai return yang sudah kita hitung pada capital asset pricing model. Begitu pula sebaliknya, kondisi overvalue disebut sebagai terjadi karena nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai return yang sudah kita hitung pada capital asset pricing model. Dari sini dapat diketahui bahwa saham 1 itu undervalued karena 16% nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai marketnya melalui CAPM yang 15,5%. Dan diputuskan lebih baik mengambil keputusan untuk melakukan pembelian saham karena harga saham di pasar itu lebih rendah dan diekspektasikan akan memberikan return yang lebih tinggi karena sesuai dengan intrinsiknya gitu. Jadi kalau undervalue lebih baik melakukan pembelian dan overvalue dilakukan penjualan.
Ini jadi saham satu itu under value dan dia sebaiknya buy, saham 2 over value dan sebaiknya sell karena dia nilai cap M-nya lebih besar daripada intrinsiknya 14,23 lebih besar daripada 14%, dia over value. Lalu under value untuk saham 3 karena 20% lebih besar daripada 17,2 dan decisionnya buy. Lalu yang saham 4 dia over value karena 12,1% lebih besar daripada 12%. Decisionnya sell. Dan yang terakhir under value karena intrinsiknya lebih besar daripada cap M-nya dan decisionnya adalah buy.